Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi haqqi sayyidina Muhammad wa bihaqqi alihi. Dasturukum ya ahlal darak wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur wa ya ahlal hil wal agad. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali berkumpul di majlis salim ini untuk melanjutkan kajian kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua, dijadikan majlis ini majlis yang khair, majlis yang barakah, jadikan salah satu sebab kebahagiaan kita di dunia hingga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, seperti biasa setelah pembacaan Fatihatul Jamiah dan salawat, kita baca kitab fikih dan tasawuf saat ini kita baca kitab Ibn Qasim Syarah Abi Syuja', sudah masuk kepada fasal fi ahkamil wasiyah, fasal tentang hukum wasiat. Apa itu wasiat? Ya, wasiat bahasa Indonesia juga wasiat sama secara bahasa. Secara syar'an tabarru bihaqqin mudhaf ila ma ba'dal maut. Ya, yaitu pembebasan sebuah hak yang disandarkan setelah kematian. Ya. Seperti Rasulullah memberikan wasiat sama siapa? Sama Sayyidina Ali. Ya Ali, sepeninggal aku begini. Maka Sayyidina Ali disebut wasi, orang yang dia mendapatkan wasiat dari Rasulullah. Ya. Nah, itu nanti setelah kematian namanya wasiat. Ya. Suruh dibayarin utang, suruh perhatikan ini anak, suruh macam-macam lah tugas. Enggak, itu namanya wasiat. Kalau ya. Baik. Itu sudah dijelaskan itu makna secara bahasa dan syar'an di kitab-kitab di permulaan kitab faraid. Wala yusyratu fil musi bihi ay yakuna ma'luman wa mawjudan. Ya, dan tidak disyaratkan sesuatu yang diwasiatkan itu sudah ada. Ya. Saat itu. Jadi boleh mewasiatkan wasiat. Tajuzul wasiyah bil ma'lum wal majhul. Boleh mewasiatkan sesuatu yang maklum dan yang majhul. Seperti apa contohnya? Seperti susu. Darah. Itu kan susu masih ada dalam perut sapi atau dalam ibu. Ya enggak? Kita wasiatkan itu ya. Kan belum ada tuh susunya. Itu susu yang ada di sapi itu supaya diberikan kepada fulan dan fulan. Ya enggak? Itu namanya wasiat. Ya, sesuatu yang diwasiatkan tidak perlu harus udah ada, yang penting itu aja. Boleh sudah ada ataupun belum ada. Contohnya seperti tadi, susu yang ada dalam sapi belum kelihatan kan? Atau wabil mawjud wal ma'dum, yang ada ataupun tidak ada. Seperti apa? Seperti mewasiatkan pohon buah pohon. Ya, di taman hadis. Ana wasiatin kalau rambutan ana berbuah, bagi nama tetangga. Udah ada belum buahnya? Belum ada, itu boleh. Ya. Sebelum keadaannya. Nah, dan yang namanya wasiat itu wahia minats thuluts, hanya sepertiga dari harta. Jadi kalau hartanya 3 miliar, hanya boleh wasiat 1 miliar. Nggak boleh wasiat 1,5 miliar atau 2 miliar. Nggak boleh. 2 miliar ini hak ahli waris. 1 miliar ini milik orang yang diwasiatkan. Jadi kalau kita mau bagi waris, sebelum dibagi itu warisan, ada nggak wasiat dari si almarhum? Oh ada. Berapa? Dari total harta semua tidak boleh lebih dari 1/3. Ditunaikan dulu wasiat. Udah selesai wasiat, nah sisanya itu yang di bawah 1/3 tadi, nah, jadi sisanya berarti 2/3 atau lebih, maka dibagi. Gitu. Ya.
Sulusul mal musi. Fa in zada, kalau lebih daripada sepertiga bagaimana? Wuqifa zaid ala ijazatil warasah. Maka itu berhenti atas dibolehkannya oleh ahli waris. Kalau ahli waris membolehkan, boleh. Tapi kalau ahli waris tidak ridho, nggak jadi. Jadi itu berhentinya atas pembolehan dari ahli waris. Al-mutlaqin at-tasarruf. Ya. Fa in ajazu fa ijazu tanfidz lil wasiyah. Ya, jika dibolehkan maka pembolehan mereka tembus kepada wasiat dengan tambahan tadi. Wa in radduhu batalat fi zaid. Tapi kalau ditolak maka batal. Ya, yang lebih tadi tapi sepertiganya jadi. Ya. Wa la tajuzul wasiyah liwaris illa yujizha fi baqil warasah. Dan tidak boleh mewasiatkan kepada ahli waris kecuali dibolehkan oleh ahli waris yang lain. Orang tua punya anak 4 contohnya. Itu rumah yang sono berikan sama si bungsu ya. Gimana tuh? Itu tidak boleh mewasiatkan kepada ahli waris kecuali izin daripada ahli waris yang lain. Boleh nggak? Yang ini ngasih izin nggak? Kalau ahli waris yang lain mengizinkan, boleh jatuh. Kalau enggak. Nah, tapi kalau selain ahli waris, nggak perlu persetujuan. Tapi kalau ahli waris harus ada persetujuan. Wa tasihul wasiyah min kulli balighin wa aqil, dan sah wasiat itu dari setiap orang yang sudah baligh, berakal. Berarti kalau anak kecil nggak sah, orang gila tidak sah. Ya. Dan mukhtar, keinginan sendiri, tidak ada paksaan, tidak ada tekanan. Ya. Makanya kalau orang udah sakit parah, udah nggak boleh wasiat, karena kemungkinan terpaksa. Ya. Kalau kafir boleh nggak? Wa in kana kafir sah. Orang kafir mewasiatkan sah. Ya. Au mahjuran alaih bisifah. Nah, atau karena bodoh dia dilarang untuk berjual beli, tapi mewasiatkan boleh. Nah, fala tasihul wasiyah majnun, tapi orang gila nggak boleh. Orang gila, orang pingsan, orang ayan tidak boleh ngelindur gitu ya. Orang gila, tapi kalau orang bodoh masih boleh, tapi orang gila nggak boleh. Anak kecil dan dipaksa, nah, itu kebalikannya tuh. Dan musil lahu, apa musil lahu? Bendanya tertentu, ya. Likulli mutamallik, bagi setiap yang memiliki harta, ya, liman yatasawwar lahul milik. Anak kecil, orang besar, mau dewasa, orang yang sempurna, orang gila. Ini kan dia punya harta. Wa hamal mawjud indal wasiyah. Apa? Orang yang hamil yang sudah ada ketika wasiat. Ini udah hamil nih. Nanti anak wasiatkan, ini hartanya buat anak-anak yang di perut. Boleh nggak? Nggak boleh. Kecuali soal ya lahir, wujud, pas dia ini udah ada, baru boleh. Bagaimana maksudnya bi'adiyan fasl li'aqal min sittati asyhur? Sudah terpisah dari perut ibunya lebih dari 6 bulan. Ya, daripada waktu wasiat tadi. Jadi ini wasiatin, si wasiat kalau itu lahir anak kasih harta ini, kasih sama dia. Hitung lahir nggak, lewat 6 bulan nggak, ya, karena usia hamil itu paling muda 6 bulan. Kalau 6 bulan setelah wasiat lahir sah, kalau enggak tidak sah. Ya. Dan harus dia sisi umum. Seperti sosial, buat jalan, buat jembatan, itu boleh. Tapi kalau buat maksiat seperti apa? Itu anak wasiat untuk bangunan gereja ya, boleh. Bikinin diskotik ya, nggak boleh. Nggak jadi itu wasiat yang tidak jadi. Mau dari muslim ataupun dari
kafir. Ya. Dan sah wasiat fi sabilillah. Sabilillah, semua jalan Allah dibolehkan. Fi sabilillah, buat peperangan ya boleh. Ya. Atau sabilillah fi sabilil bir, itu jalan kebaikan. Seperti wasiat untuk fuqara, itu rumah, hotel itu saya wakafkan dan keuntungannya untuk fuqara wal masakin. Boleh. Ya. Untuk membangun masjid boleh. Dan sah wasiat untuk membayarkan utang. Kalau anak meninggal, bayarin itu utang. Ya. Atau memperhatikan anak-anak, anak yatim, anaknya sendiri, itu wasiat. Kepada seseorang yang terkumpul ada 5 syarat. Nah, yang diwasiatkan apa? Harus 5 syarat. Islam, balik, berakal, merdeka, dan amanah. 5 nih syaratnya. Kalau orang kafir berarti tidak sah untuk diberikan wasiat. Anak kecil tidak sah, orang gila tidak sah, orang budak tidak sah, dan orang yang khianat. Oh, ini orang bergajul nih, preman nih, nggak bisa bagi, tidak amanah, tidak bisa dipercaya, nggak bisa. Dulu saya ingat Habib Umar bin Khattab Al-Attas itu panggil notaris, dia bikin wasiat bahwa ini pesantren, tanah saya ini 2 hektar ini, bangunan yang adanya di sini buat pesantren. Wasinya Pak Edi Nalapraya, itu wakil gubernur gubernur Jakarta gitu, ketua IPSI, pakai video. Oh ya, zaman itu bagus tuh. Ya, jadi zaman sekarang kalau mau wasiat bikin video, ada saksi, jadi ahli waris nggak bisa, ini notaris, surat hitam di atas sekian. Dan mencukupkan musannif di sini adil, ya, al-adalah. Kalau kebalikannya tidak, orang tidak adil ada orang fasik. Ya. Tetapi ada pendapat yang lebih sahih, al-ashah, menyatakan boleh wasiat kepada zimmi. Zimmi itu kafir yang damai, kafir yang baik, yang berdamai, yang ikut aturan negara Islam. Ya. Boleh sama wasiat sama dia. Yang penting zimminya adil. Zimmi kepada zimmi adil boleh. Jadi orang kafir mewasiatkan kepada orang kafir lagi boleh, tapi yang adil dalam agamanya, ya. Dalam urusan utang, dalam urusan anak-anak, ya. Dan tidak boleh orang yang diwasiatkan tadi orang lemah, seperti orang tua, udah tua diberikan wasiat, yang ikram udah tua nih, ikram, udah nggak boleh. Tapi untuk masih muda dia boleh, udah tua nggak boleh. Udah tua, udah penyakitan, enggak, sakitnya parah lagi, ini udah tidak ada harapan hidup lagi nih, udah nggak boleh diberikan wasiat. Dan jika terkumpul seorang ibu, anak, syarat-syarat tersebut, maka itu lebih utama daripada selainnya. Ya. Jadi kalau seorang ibu mewasiatkan kepada anak itu lebih bagus. Dan bapak atau kakek, ya. Wallahu a'lam. Ya. Salamullah ala taha rasulillah, salatullah salam